produk UMKM jadi juara. Maksudnya gimana ya? Ya, Anda temukan bagaimana jawabannya di obrolan saya kali ini bersama dengan Teh Ugi yang beken dengan Moikanya dan baru saja mendapatkan juara pertama. Luar biasa. Teh Ugi, Iya, kemarin beberapa hari yang lalu kita kan Cimahi ada Cimahi Creative Day. Acaranya hujan-hujanan di Pasir Awi, kemudian penilaiannya dari 49 peserta. betul. Habis itu dari 49 peserta diambil jadi hanya 10 saja. Udah sampai 10, tiba-tiba mau penilaian, panik. Betul banget. Kalau misalnya bikin bakso aci dengan harus presentasi, kira-kira lebih panik yang mana? Kalau saya lebih panik presentasi. Kalau cuma bikin bakso aci, ya itu kan tiap hari lah ya. Udah, mau bakso aci apa? Hebat atau yang dasem? Udah pincay. Tapi begitu disuruh presentasi, aduh, langsung garuk-garuk dan telepon rasanya terus-terusan berdering ke saya untuk minta bagaimana bantu dong untuk persiapan menjelang ke presentasi itu. Karena Betul, tahu lah ya, 10 yang terbaik itu berarti bukan orang-orang dan UMKM yang biasa-biasa. betul. Mereka pasti yang terbaik dari Kota Cimahi. Dan itu bikin panas dingin TU. Ceritain dong menjelang ke hari H. Ya namanya tukang bakso aci gitu ya. Biasa di dapur. Ibu-ibu biasa di dapur, biasa produksi, paling jualan. Ini harus presentasi. Nggak bingung gimana coba. Itu udah rasanya kayak deg-deg. Duh ini gimana ya. Saya pengen presentasi tapi bukan presentasi yang biasa aja gitu. Jadi Akhirnya kuncinya adalah pengen presentasi yang bukan biasa-biasa. betul, akhirnya aduh hubungin Bu Endah nih sebagai mentor saya gitu kan. Ibu pokoknya besok aku mau minta bantuan langsung gitu kan. Langsung aku hubungin terus gimana nih caranya. Ternyata ya dengan dikasih tahu tuh jadi kayak ide-ide kan muncul terus ya. Akhirnya aduh bisa nggak ya aku nyampein kayak gitu ya. Kayaknya nggak mungkin gitu tapi dengan kayak oh ini dikasih ini kayak gini nih, ini kayak gini. Nah yang pertama itu mungkin awal-awal datang itu aduh gimana nih caranya, sementara kata yang udah presentasi sebelumnya serius banget jurinya katanya, Tegang. gimana mecahinnya gitu kan. Akhirnya alhamdulillahnya tuh Menghadapi 3 juri. iya 3 juri. Menghadapi 3 juri dengan kondisi yang serius, yang namanya juga kan menilai pasti mereka tidak main-main. Betul. Saya tahu jurinya bukan orang Cimahi dan mereka benar-benar sampai nyicip rasanya, Iya betul. tekstur, Rasa lalu diicip betul diicip bagaimana satu-satu. rasanya. Jadi betapa seperti dikuliti dari kepala sampai ujung kaki kali ya. Betul banget. Nah, tapi alhamdulillahnya nih tips dari ibu tuh ya, yang ice breaking tuh ya, saya langsung kan dari awal, aduh ini deg-degan sebenarnya deg-deg naik ya. Terus jurinya wajahnya yang kayak gitu kan, dingin. Gimana nih biar mencair tuh si es. Nah akhirnya saya langsung kayak bikin yang ibu kasih itu. Oh ya udah ternyata ada ice breaking. Gimana caranya dewan juri biar fokus sama kita, suasana lebih mencair dan hangat gitu ya. Akhirnya pas udah kayak gitu, fokuslah sama kita. Tapi dengan fokus sama kita juga kita deg-degan. Apalagi nih selain nih gitu, bener gak? Gimana nih biar habis itu jangan kayak kan kalau misalnya udah lagi di atas nih, oh udah fokus sama kita, fokus kan. Akhirnya gimana kalau setelah fokus sama kita, selalu fokus sama kita gimana? Kita harus ngapain kan? Kehabisan ide dan akhirnya krik. Nah, itu banget. Gak lucu gitu. Itu banget. Akhirnya mungkin yang bikin menarik itu karena yang pakai 3 bahasa itu, Bu. Ya. Jadi pada saat presentasi, betul. Di dalam komunikasi apa yang namanya AIDA. AIDA itu bukan bubuk cabai yang ditabur di bakso ya. AIDA itu adalah A-nya attention, bagaimana kita mencari perhatian dari juri. I-nya kemudian setelah attention, yaitu I-nya interest. Jurinya harus tertarik. Setelah interest kemudian mereka harus tergoda, desire. Setelah desire kemudian mereka decision, memutuskan, dan akhirnya A yang terakhir adalah action. That's the best. Jadi bagaimana memunculkan AIDA tersebut dengan formulasi, dan akhirnya saya sengaja pengaruhi Teh Ugi untuk bisa meracik bagaimana pesan yang sampai ke juri itu memang mengandung AIDA tadi. Betul. Dari mulai berbahasa Sunda. Ilmu baru lagi nih.
Kemarin belum nyampe ke situ ya. Kemarin dulu. Jadi bahasa Sunda iya. Iya, bahasa Sunda ya. Kemudian bahasa Indonesia Bahasa Inggris. iya. Ya. Dan ada bahasa Inggrisnya juga. Iya. Kenapa bahasa Inggris? Karena memang saya melihat produk bakso aci ini harus go international. So sebagai penjual, sebagai produsen, TOG harus mampu berbahasa Inggris. Walaupun pada saat itu saya ajari agak terpaksa. What? Berbahasa Inggris? Emang bisa ini? Atau tiasanya ke Sunda, atau kita bahasa Inggris kumahanya. Masuk, ternyata tiba-tiba harus was. Tapi memang iya, ketika bakso aci apapun itu produk dari Cimahi ketika harus go international, the problem is language. Jadi memang kita harus kuasai bahasa dan kuasai bagaimana menguasai pasar. Kalau tadi saya sudah jelaskan AIDA dan saya sudah tahu TOG dengan segala macam rasanya. Dan yang satu lagi yang perlu diketahui oleh para banyak UMKM adalah inovasi. Dan bisik-bisiknya adalah selain dari 5 rasa yang dilombakan akan ada rasa baru. Rasa baru. Jadi kita bisik-bisik karena memang ini masih rahasia. Rahasia. Belum launching ya? Belum. Belum launching. Rasanya rasa apa? Yang jelas bukan rasa yang pernah ada atau rasa antara kau dan aku, tapi rasa itu memang masih diracik ya Teh. Iya, masih. Jadi rasanya masih Lagi ini halalnya sih. Oh. Iya. Rasa Jadi, baru penambahan. Legalitasnya masih Betul, diurus, penambahan rasa. Penambahan rasanya juga diusahakan sedang senyaman mungkin. Dan ketika nanti konsumen belinya, kalau ini kan kemasan untuk take away ya, untuk dikirim ke luar atau untuk oleh-oleh. Jadi tepatlah kalau ini menjadi oleh-oleh terbaik dari kota Cimahi. Amin. Harus beli bakso aci Moika karena mereka sudah juara. Jadi Anda pasti penasaran kan, gimana rasanya, gimana yang hemat ya. Iya, ini yang paket hemat banget, hebat banget. Dan ini harganya 15.000 aja. 15.000 sampai 30.000 ya. Iya, betul. Dan selain itu juga ada rasa yang namanya komplit. Komplit itu berarti ada segala macam, tapi di sini nggak ada mantan terinang, nggak ada. Walaupun komplit bukan berarti ada mantan. Iya, ini yang tulang rangu. Tulang rangu. Kebayang dong tulang rangu, dan ini tulang rangunya bukan tulang rangu ayam ya Teh ya? Bukan sapi. Tulang rangu sapi dengan harga yang tahu sendirilah, tapi memang harganya masih bersahabat. Dan yang ini creamy cheese. Ini biasanya banyak di basar-basar banyak yang iya. Biasanya untuk anak-anak ya, yang gen alpha itu secinta itu sama ini. Karena memang rasanya perpaduan antara Sunda, Korea, dan kekinian. Jadi ini memang rasa yang pas dengan selera gen Z. Alpha, gen alpha. Z, ya betul. Ini masuk banget. Dan di luar itu yang bikin ini juara, saya nggak tahu karena saya bukan juri, saya hanya membantu bagaimana si pesan ini delivered kepada juri dan bisa juri menerima dengan baik tanpa dipaksa, tanpa tanda kutip segala macam, karena memang produk ini harus bisa diterima dengan baik sebagai oleh-oleh kota Cimahi. Dan masalahnya adalah ketika pesan ini disampaikan kepada konsumen, yang saya tahu ketika Anda nanti lihat di Instagram, kemudian di TikTok juga, Anda jangan bingung kalau misalnya bakso aci Moika ada nggak sih di Instagram? Ada. Moika Food. Kalau misalnya nyari lagi, aduh saya pengennya saya biasa di TikTok. Ada nggak? Ada. Dan kalau misalnya, kan konsumen biasanya kalau dari luar kota, ada yang pengen di marketplace. Iya. Sebut saja kita di Tokopedia. Iya, ada. Shopee. Ada. Lalu ada lagi yang lain. Lazada juga ada. Jadi rasanya tepat kalau ini menjadi pilihan terbaik untuk Anda yang nanti suatu saat mampir ke Cimahi. Dan pastikan karena ini sudah mengantongi juara 1. Ini tanggung jawab terberat sebenarnya untuk TOG. Maksudnya apa? Tanggung jawab terberat adalah bagaimana menjaga kualitas dan menjaga bahwa komitmen untuk menjadi yang terbaik itu harus tetap dijaga. Dan satu hal yang penting di dalam ketika kita memproduksi produk, saya minta TOG dan teman-teman di timnya Moika Food untuk tetap menjaga rasa dan kualitas. Jangan sampai ketika kemarin saya beli rasanya enak, terus ketika beli lagi, nah itu untuk ngejaga yang seperti itu gimana TOG? Ada standarnya nggak? Siapa yang biasanya cerewet? Kalau itu justru saya yang turun sendiri, produksi mungkin dibantu ya. Tapi untuk rasa dan kita semua pasti ditimbang sih. Jadi di dalam ini nanti kalau Anda buka di dalam kemasan ini, itu akan ada bumbu-bumbu yang semuanya ditimbang. Iya, ditimbang. Satu-satu. Pakai mesin juga ya sebagian.
timbang. Lumayan loh. Itu untuk demi menjaga Iya, rasa. rasa jangan sampai berubah. Iya, betul. Jadi semua diusahakan sekomitmen mungkin, dibuat dengan penuh kejujuran, bersih tentu. Betul. Dan saya tadi mendengar selentingan bahwa ini sedang diurus halalnya dan segala macamnya karena memang produk yang bertanggung jawab adalah produk yang memang dari mulai PIRT, sertifikasi halal, semuanya harus terjaga dengan baik. Bertanggung jawab intinya. Iya. Sebetulnya klarifikasi lagi ya. Sebetulnya untuk ini halalnya udah ada semua. Sudah. Cuman karena untuk rasa yang baru, Nah, rasa yang baru ini itu lagi diproses halal. sedang Tapi kalau produknya semuanya sudah terjual, semuanya udah halal, udah legalitasnya udah semua. betapa Karena penambahan ya, penambahan seorang rasa. Teogi dengan produk Moika Food bertanggung jawab karena memang beliau tidak mau ketika produknya dilempar ke pasaran dengan kondisi yang Belum ada statusnya legalitasnya. nggak jelas. Betul. Jadi ini sebenarnya orang tuanya siapa? Gitu. Jadi memang harus dilahirkannya dari mana, halalnya sudah jelas. Jadi untuk para pelaku usaha yang lainnya yang ada di Kota Cimahi dan kota-kota yang lainnya, pastikan ketika Anda melahirkan produk, Anda juga turut bertanggung jawab kepada konsumen bahwa semua hal yang menjadi hak konsumen dipenuhi dengan baik dari mulai PIRT dan tentunya saja halal. Jadi sekarang sudah sah ya kalau saya serahkan piala ini kepada yang terbaik, Masya Bakso Allah. Aci Moika Food. Dan jangan lupa kalau ke Cimahi belinya oleh-oleh Bakso Aci Moika Food. Dan salah satunya pasti ada di outlet saya. Oke, jangan lupa ke Cimahi Moika Food Bakso Aci juara 1. Masya Allah.